Ya, teman-teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Nur Hasanah MKM selaku dosen pengampu bahasa Inggris dan teman-temanku sekalian, pada hari ini kami kelompok akan mempresentasikan permainan kelereng yang telah dimodifikasi. Kelompok 3 terdiri dari Gina Zamizami, kedua ada Khairul Fadilah, dan saya sendiri, Anissa Nur Adisti, lalu ada Kartika Sari Dewi, dan yang terakhir ada Kak Fatma Alkaf. Permainan tradisional kelereng dengan memodifikasikan materi bahasa Inggris sekolah dasar. Sejarah kelereng, kelereng atau bola kecil yang terbuat dari tanah liat ini, marmer ataupun kaca, dikenal dengan berbagai nama. Dimainkan di hampir seluruh Indonesia. Di Indonesia ada yang menyebutnya gundu dalam bahasa Betawi, setin atau keneker dalam bahasa Jawa, kaleci dalam bahasa Sunda, ekar dalam bahasa Palembang, dan guli wilayah bahasa Melayu, serta kelengker merupakan bahasa Banjar. Kelereng tertua yang berhasil ditemukan sejauh ini berasal dari tahun 2000 sampai 1700 sebelum Masehi, yang kini dikoleksi oleh The British Museum, London, Inggris. Kelereng tersebut ditemukan di Krita, Yunani, pada situs Minoan of Petsova. Berikut akan dibacakan oleh Kak Fatma. Ya, terima kasih. Kepopularan permainan kelereng mulai nampak abad ke-12 di Perancis. Mereka menyebutnya bille, yang berarti bola kecil. Sementara orang Belanda itu menyebutkan knikkers, nama yang sama juga dikenal di Inggris selain ball. Nama marble yang sekarang menjadi internasional untuk kelereng baru muncul di Inggris sekitar tahun 1694. Ini digunakan untuk menyebut bola kecil dari marmer yang didatangkan dari Jerman. Sementara di Turki, kelereng dikenal di Turki dengan sebutan Hakan Tanser. Kelereng modern berasal dari Jerman. Teknologi pembuatan kelereng kaca mulai digunakan di Jerman pada tahun 1864. Ini dipercaya menjadi model kelereng modern yang kita kenal hingga sekarang. Sebelum berwarna-warninya, saat ini kelereng semula hanya mempunyai satu warna saja. Next. Manfaat kelereng bagi peserta didik. Pertama, gerakan jari serta pengaturan kekuatan dan kecepatan kelereng dengan menggunakan jari tangan sangat penting dalam mengasah kemampuan motorik. Kedua, permainan kelereng juga membantu untuk mengenal matematika sekaligus bentuk bangun datar. Next. Bentuk permainan kelereng yang sudah dimodifikasi dengan materi bahasa Inggris. Kelereng diberi warna-warni, lalu dibentuk lingkaran untuk meniru kelereng yang untuk dipukul. Selanjutnya ada 3 macam toples, pertama, kedua, dan ketiga. Next. Selanjutnya di sini merupakan cara bermain kelereng yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan materi pembelajaran yaitu name of things, name of weeds, and name of animals.
Di sini guru mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking dan menerapkan protokol kesehatan. Setelah itu dilanjutkan peserta didik untuk melempar kelereng secara berurutan. Kemudian peserta didik yang kelerengnya berada paling jauh dari lingkaran berhak menyentil kelereng terlebih dahulu. Di sini kami menyediakan kelereng warna-warni. Di kelereng tersebut sudah kami beri nomor, yaitu nomor 1, 2, dan 3, yang kami taruh dalam lingkaran. Dan kelereng yang tidak diberi nomor diberikan untuk pemain kelereng. Lalu kami juga menyediakan 3 toples yang berisi kertas, yaitu toples ke-1 Name of Things, toples 2 Name of Fruits, dan yang terakhir toples yang ketiga Name of Animals. Di sini kertas tersebut berisi tulisan yang rumpang. Di sini semua anak-anak berdiri kira-kira 2 meter dari lingkaran, secara bergantian melemparkan sebutir kelereng lainnya ke arah lingkaran. Anak yang kelerengnya paling jauh dari lingkaran boleh main terlebih dahulu. Selanjutnya, anak yang bermain kelereng harus memakai kelereng yang ada di luar lingkaran sebagai penyerang untuk memukul kelereng di dalam lingkaran supaya keluar dari lingkaran. Cara menjetik kelereng, pertemukan ibu jari dengan jari tengah, sentilkan kedua jari tepat pada kelereng. Next. Anak yang berhasil menyentil kelereng di dalam lingkaran sampai kelereng keluar lingkaran, maka anak itu boleh mengambil kertas di dalam toples sesuai nomor tertera di kelereng tersebut. Dan anak tersebut harus melengkapi tulisan yang rumpang yang berada di kertas tersebut. Jika anak itu bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka anak tersebut diberikan kelereng lain dan mengumpulkannya yang nantinya sebagai tanda kalah atau menang. Jika anak yang tadi selesai, maka lanjut permainan ke anak lainnya. Seperti itu seterusnya, permainan kelerengnya sampai kelereng yang di dalam lingkaran habis. Next. Setelah permainan selesai, kemudian masing-masing pemain menghitung jumlah kelereng yang telah mereka kumpulkan. Lalu, yang terbanyak mendapat hadiah, dan yang kalah mendapatkan hukuman menyanyikan lagu bahasa Inggris. Hukuman atau punishment-nya, pemain yang tersisa pada permainan kelereng, ini mendapatkan jumlah kelereng tidak lebih banyak atau berjumlah sedikit dari pemenang, maka akan mendapatkan hukuman yaitu menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Ya, untuk selanjutnya, yaitu kelebihan permainan kelereng. Yang pertama, melatih kemampuan motorik kasar dan halus, dan melatih kemampuan berpikir kognitif. Terus selanjutnya, mengembangkan kemampuan sosial, mempelajari konteks sosial yang lebih luas. Yang ketiga, kemampuan berkompetensi dengan sikap jujur. Dan yang terakhir yaitu melatih dan kecermatan peserta didik. Selanjutnya, kekurangan dalam permainan kelereng ini yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena pada saat memainkan game tersebut, peserta didik atau anak tersebut ada yang kesulitan untuk mengeluarkan kelereng tersebut ke luar lingkaran. Tuh, selanjutnya yang kedua yaitu membutuhkan tempat yang cukup luas ya, karena kelereng itu kan disentilnya lumayan jauh terlemparnya, jadi butuh tempat yang cukup luas. Dan yang ketiga, jika dalam permainan kelereng terkena salah satu tubuh kita akan terasa sakit gitu. Jadi di dalam video itu kita ada peserta perempuan dan laki-laki, dan kalau laki-laki itu sentilannya kenceng banget, dan itu kalau misalnya kena ke peserta didik yang perempuan ya lumayan sakit. Tuh, selanjutnya
Ini merupakan video kelompok kami. Ini videonya teman-teman. Ada suaranya nggak ya? Ada di ada. Tapi keresak-keresak. Nggak ada suaranya, Dikti. Nggak ada suaranya ya? Ini udah paling gede. Pada peserta didik mengeluarkan kelereng keluar lingkaran, misalnya mengeluarkan kelereng bernomor 1, maka peserta didik kertas pada toples bernomor 1. Di toples nomor 1, di sini name of thing, yaitu menyebutkan benda-benda. Kalau di tim mute itu nggak ada suara. Disti. Mungkin untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat link yang sudah kami kirim ke grup aja kali ya. Gimana teman-teman yang lain? Yakin, setuju. Iya. Itu aja, Dis. Ya udah, nanti kalian lihat di grup aja ya. Lanjut kelompok berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi dan video dari kami. Nanti evaluasinya bisa melalui di grup ya. Baik. Oke. Baik. Dilanjutkan Ini kelompok langsung selanjutnya. Iya, Kak. Oke. Udah di-record dari dulu ya? Udah di-record. Ini mulai aja kali ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu kita, Bu Nur Hasanah M. Hum, selaku dosen Bahasa Inggris SD. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan permainan tradisional ular naga. Kelompok kami terdiri dari Magdalena Ranti, Siti Kholilah, saya sendiri Ramadhani Syaputra, Dwi Ainayah Saskia, dan Zahra Fauziah. Ya, untuk sejarah permainan tradisional ular naga
akan disampaikan oleh Siti Holila. Saya. saya Siti Kholila. Ya. Waktu Mulai dan ya. tempat silakan. Yang pertama-tama ada sejarah permainan tradisional ular tangga. Sejarah permainan ular tangga ini yaitu ular tangga diketahui keberadaannya sudah ada sejak zaman dahulu. Permainan yang membutuhkan pemain yang banyak ini adalah permainan turun-temurun yang tidak begitu jelas asal-usul dan seperti apa kejadian di balik permainan ini. Yang pasti, permainan ini punya nilai sejarah tersendiri. Lalu, nama ular naga karena dalam permainan ini pemain membuat barisan memanjang yang diibaratkan seperti ular naga, yaitu hewan yang keberadaannya tidak pasti pula. Yang jelas nama ular naga diambil sebagai cara bermain. Selanjutnya. Nah, di bawah ini ada cara bermain ular tangga sebelum dimodifikasi dengan menggunakan materi pembelajaran nama-nama fruit, animal, dan color. Cara permainan ular tangga ini yang pertama, anak-anak berbaris bergandeng pegang buntut, yakni anak yang berada di belakang berbaris sambil memegang ujung baju atau pinggang anak yang berada di depannya. Yang kedua, seorang anak yang lebih besar atau paling besar bermain sebagai induk dan berada paling depan dalam barisan. Yang ketiga, kemudian dua anak lagi yang cukup besar bermain sebagai gerbang dengan berdiri berhadapan dan saling berpegangan tangan di atas kepala. Induk dan gerbang biasanya dipilih dari anak-anak yang tangkas berbicara, karena salah satu daya tarik permainan ini adalah dalam dialog yang mereka lakukan. Lalu selanjutnya, barisan akan bergerak melingkar kian kemari sebagai ular naga yang berjalan-jalan dan terutama mengitari gerbang yang berdiri di tengah-tengah halaman sambil menyanyikan lagu. Selanjutnya, pada saat-saat tertentu sesuai dengan lagu, ular naga akan berjalan melewati gerbang pada saat terakhir. Ketika lagu habis, seorang anak yang berjalan paling belakang akan ditangkap oleh gerbang. Begitulah seterusnya hingga semua pemain habis tertangkap semua. Nah, berikut ini ada cara bermain permainan ular naga yang telah kami modifikasikan dengan nama-nama buah, color, dan apa satu lagi? Dan animal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Pertama kita menyanyikan lagu naga panjangnya seperti di layar. Kemudian sambil menerobos barisan mengucap berkali-kali hingga barisan lewat dan mulai lagi menjalar dan menyanyikan lagu di atas. Demikian berlaku 2 atau 3 kali. Pada yang terakhir menerobos gerbang, barisan mengucap isi berkali-kali hingga akhir barisan dan anak yang terakhir keluar ditangkap oleh yang menjadi gerbang. Setelah itu, untuk awal permainan, pertama-tama melakukan pingpong dahulu sebelum memulai permainan, yaitu menentukan kelompok siapa yang bermain dulu. Lalu anak-anak berbaris pegang buntut, yakni anak yang berada di belakang baris sambil memegang ujung baju atau punggungnya. Dan 2 anak lagi yang sebagai gerbang penjaga menyatukan kedua tangan. Selanjutnya, ya, selanjutnya pada saat bermain
Apabila lagu yang dinyanyikan sudah habis atau berakhir, maka anak yang tertangkap tersebut, dia harus mengambil satu kertas yang ada di dalam kotak. Setelah mengambil, maka anak tersebut menyebutkan nama buah, hewan, atau warna dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan setelah anak tersebut bisa menjawab, maka anak bisa melanjutkan permainan. Tapi apabila anak tersebut tidak bisa menjawab, anak tersebut tidak bisa melanjutkan permainannya. Kemudian hukuman bagi yang kalah, siswa harus menjawab materi yang sudah diajarkan dalam permainan. Di antaranya yang pertama, menyebutkan nama-nama buah dalam bahasa Inggris, lalu menyebutkan nama-nama hewan dalam bahasa Inggris, dan menyebutkan nama-nama warna dalam bahasa Inggris. Kendala dalam permainan ini, yang pertama adalah tempat. Kita membutuhkan dalam bermain kita membutuhkan izin pada RT RW setempat atau orang tua karena kita menggunakan lapangan dan mengajak anak-anak bermain di lingkungan rumah. Yang kedua, suasana lingkungan rumah yang kurang kondusif karena banyak warga yang berlalu lalang dan kendaraan. Lalu harus mampu menyesuaikan kondisi emosi anak. Karena pada saat bermain, diselang dengan istirahat terlebih dahulu karena anak yang merasa haus dan ada yang merasa lapar saat bermain. Selanjutnya, ada kelebihan permainan ular naga. Potensi edukatif dari permainan ular naga sangat baik untuk mengembangkan kemampuan emosional. Pada dasarnya, usia anak adalah bermain, maka usaha pengembangan kecerdasan emosional anak lebih tepat bila menggunakan permainan kemampuan emosional. Anak juga dapat dilatih dengan kemampuan anak untuk menghargai orang lain, merasakan kekalahan dan kemenangan pada saat bermain, melatih motorik anak, dan juga untuk kesehatan. Banyak permainan tradisional yang mengharuskan fisik kita bergerak. Dengan bergerak, maka kita berolahraga, dan olahraga baik untuk kesehatan. Kekurangan permainan ular naga. Yang pertama, ada permainan ular naga ini membutuhkan lahan dan tempat yang luas. 2, membutuhkan waktu yang cukup lama karena memerlukan anak-anak yang sangat banyak dan ditangkap juga 1 anak saja. Yang ketiga, ada jika anak saling mendorong, maka menyebabkan cedera ringan sampai sedang. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Ular naga adalah suatu permainan berkelompok yang bisa dimainkan anak-anak di luar rumah di waktu sore dan malam hari. Permainan ular naga memiliki manfaat edukatif dan manfaat bagi kesehatan, yaitu anak dapat belajar bersosialisasi dan melatih motorik anak. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Untuk videonya mungkin bisa langsung dilihat di link yang sudah dibagikan di kelompok kali ya. Dalam grup WA. Ya, baik. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.